ulah konyol yang sering dilakukan oleh wisatawan Indonesia di Jepang. Osaka itu kan ada tradisi setiap tahunnya itu kan ada apa? Silat. 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 Kemana itu? Apa silat? Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama kami. Terus pembahasan seputar Jepang sambil medang. Medang panudat. Ini sekarang nih kita mau ngobrol nih masalah ya masih di Jepang sih ya, tentang Apa? ulah konyol yang sering dilakukan oleh wisatawan Indonesia di Jepang. Sebenarnya wisatawan yang konyol itu bukan dari Indonesia Tapi ini kan aja sih. khususnya Ya, Indonesia nih. Indonesia sih. Ya, orang Kita Indonesia. ngebahas Indonesia aja lah. Indonesia aja. Nah, Mau bahas Indonesia. Nggak kelar masih wisatawannya konyol semua. Konyol. Itu kan bukan dengar ya, maksudnya kita sering melihat video-video orang Indonesia yang liburan sengaja liburan di Jepang, biasanya musim dingin, musim panas gitu ya, musim gugur itu. Datang ke sini ke Jepang, tapi ya pas misalkan pas di musim semi nih, pas ada bunga-bunga sakura itu malah dipetikin, malah ini itu. Benar. Itu kira-kira hal-hal seperti itu kan kita bisa lihat di videonya itu. Bahkan banyaknya netizen Indonesia yang belum datang ke Jepang juga ngelihat aksi seperti itu, kayaknya ini enggak ground gitu. Padahal mereka juga belum tahu aturannya seperti apa gitu. Kira-kira ada nggak pengalaman dari kalian yang pernah ngelihat ulah konyol wisatawan Indonesia di Jepang? Ya bukan waktu wisatawan aja sih. Iya, Kita dulu pernah sih. Oh, Baru memang pernah. silakan saya coba pengalaman Awalnya ini. kita pernah tuh. Pernah. Kayak apa ya? Ya waktu itu masih ini ya, Iya. masih dibilang deso ya. FOMO. Itu guys, tanaman depan ada tanaman jeruk habis. Punya mangga. Terus kayak foto-foto di tempat-tempat yang mungkin bagi orang Jepang biasa lah ya. Nah. Tapi bagi kita kan itu bah gitu kan. Iya. Terus kayak apa kita video ngefoto di kereta atau apa itu kan Aslinya nggak boleh. sebenarnya nggak boleh sih. Ah, Cuma ya pernah sih melakukan kayak gitu. Sering. Parung kok. Ya aku ngakui lah aku akui salah. Oh itu pas pertama kali ke Iya. Jepang ya. Jadi istilahnya karena mungkin di Indonesia nggak ada aturan seperti itu, dan di Jepang ya bebas-bebas aja gitu. Iya. Ternyata hal seperti itu, Ya, ada aturannya. hal seperti itu tidak layak kan itu dilakukan di negara Jepang ini itu mungkin ya, karena berbenturan dengan aturannya ya gitu ya. Aturan sosial ya, Aturan sosial. aturan sosial bukan aturan pemerintah ya. Sosial. Aturan sosialnya misalkan kan kalau di kereta gitu kita nerima telepon sampai teleponan gitu kan, itu kan aturan sosial di Jepang itu kurang baik. kurang baik, kritikanya kurang bagus lah, Mengganggu sih. seperti itu. Ya, jadi pernah lah ya, Iya, aku sendiri pernah. Nggak konyol. coba kalau dari Bang Muda barangkali ada pengalaman pernah ngeliat orang wisatawan Indonesia yang melakukan hal konyol, Melakukan sih ya. ataupun diri sendiri yang pernah melakukan hal konyol di Konyol sih. Maling keguran. Biasanya ngerokok kan. Kalau aku Maling ngerokok keguran. di barang tempat. Oh, merokok di sembarang tempat. Kadang juga buang sampah enggak di tempatnya itu kan apa Kalau itu nggak pernah. nggak pernah. Terus kalau yang di Osaka itu kan ada tradisi setiap tahunnya itu kan ada apa? Silat. 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 Kemana itu? Apa silat? Pemburu masa depan. Enggak. Kalau di Mamba itu kan biasanya tahun baru perayaan pada nyemplung di
sungai Jurang Betonbori itu loh. Betonbori itu kan seharusnya mempunyai, tapi karena ya foto juga lah. Dan itu juga orang-orang Jepang juga pada teriak-teriak. Aslinya nggak boleh. Oh, Habis nyemplung itu langsung ditarik ke polisi. Biasanya gitu. oh gitu. Iya, di Osaka setiap tahun. Dulu orang setiap nunggu jam 12.001 nya itu tanding kali udah langsung Nyemplung ke ini ya, ke sungainya itu ya. meskipun dingin pakainya belum Itu untuk ini mungkin ya. Pencucian diri gitu ya. pencucian Dari siasa, dari ini, dari siasa yang sengaja dilakukan. itu ya. Barangkali dari Bang Dodi. ini banyak Mau banget tinggal konyol wisatawan, bukan wisatawan aja sih, para pekerja atau apa sih, pekerja, pemagang atau cuma sekedar wisata itu biasanya salah satunya ya dari konyol tuh dari antrian. Jadi ngantri lift, ngantri masuk kereta, sama ataupun ngantri beli makanan. Kalau dari di Indonesia itu kan nggak ada tradisi, bukan tradisi sih, ada kebiasaan atau aturan sosial yang kalau yang datang terakhir ya terakhir kalau yang datang awal ya awal gitu kan. Nah sedangkan di Jepang itu kan kalau kita naik lift atau eskalator lah ya, untuk yang kanan sama yang kiri. Kalau yang di daerah Kanto atau yang Tokyo kesini ya, itu kan biasanya di sebelah kiri itu buat yang santai. Nah sebelah kanan itu kosong buat orang yang buru-buru gitu. Nah kalau orang Indonesia enggak, tutup eskalatornya itu ditutup, dirabetin. Sedangkan orang yang buru-buru harusnya ngambil sebelah kanan, dan itu nggak bisa ngambil karena ada kerumunan wisatawan orang Indonesia itu ngehalangin jalannya. Nah, pada saat itu ditegur dah tuh. Sedangkan ditegur pun nggak tahu artinya kan. Nah, dikasih tahu kalau aturannya itu sebelah kiri itu untuk yang santai, gampangnya ngomong ya. Kalau sebelah kanan itu untuk orang yang buru-buru atau ada urusan mendadak lah atau segala macem. Nah, itu di mana itu? Daerah Tokyo. Kanto. Kalau Kansa beda. Kalau Kansa itu sebelah kanan untuk yang santai, nah sebelah kiri untuk yang buru-buru kebanyakan. Tapi kalau orang Indonesia nggak ngaruh aturan itu. Antara nggak tahu sama nggak mau tahu. Jadi kebanyakan orang Indonesia tuh sok tahu. Jadi apa ya? Kalau semisal kemana-mana ya ditanya dulu aturannya gimana atau peraturan sosialnya gimana. Jadi sebisa mungkin tidak apa ya, mengganggu orang lain atau orang tersebut itu biar enak lah. Nggak usah ditegur. Sebelum ditegur tuh kita nanya dulu ini tuh gimana gitu kan, atau enggak minimal ngikutin orang-orang yang sudah melakukan. Jadi kalau depannya semisal tertib aja ngikutin, nggak usah yang satunya ngantri mau masuk kereta nih. Biasanya kan ada jalur khusus tuh, Budaya ngantri ya. ya budaya ngantri kan, ada yang hijau, merah, sama yang free ya. Nah kalau orang Indonesia nggak ngumpul, walaupun 10 mah ngumpul di tengah-tengah. Kalau masuk yang ini misal ini kan di tengah kan pintu masuk keluar kan, nah yang sebelah kanan atau sebelah kiri udah ngantri nih panjang. Orang Indonesia mah di tengah-tengahnya. Itu padahal bukan wisatawan ya. Bukan, itu bukan wisatawan. kita itu kita Jadi budaya ngantri Jepang itu memang pelajaran berharga ya. Ya. Kalau kita yang udah apa ya, udah mengalaminya sendiri itu kayak apa sih, norak gitu lah. Norak. Benar. Ada jadi Kalau ada aturan sosial yang mengharuskan kita melakukan ya udah ikutin aja, karena kita tuh sebagai TKI atau pemagang atau apalah pekerja segala macam wisatawan, sebenarnya kita ya ngikutin aja lah aturan-aturan yang ada di tempat tersebut. Jadi jangan
sok tahu ngelakuin apa ya, apalah gitu. Iya kan di Indonesia kan ada aturan sosial kan, misalkan kalau bercanda ataupun gimana jangan megang kepala gitu kan. Itu kan aturan sosial juga tuh. Aturan sosial. Nah, efeknya kan bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, Misalkan kayak mantri juga kan aturan sosial juga Ada. sama. Efeknya seperti ini gitu kan. Barangkali di situ ada orang yang marah, bisa aja di situ jadi perkelahian gitu kan. Karena diserobot itu kan posisinya. ya. Biasanya orang-orang Cina juga gitu. Orang paling ngantri, dia dari belakang langsung ke depan. Dari situ kan orang Jepang kan biasanya diam banting liatin. Tapi kalau ada orang-orang yang berani, orang-orang yang nyancar gitu ya, Siap. agak Bandung gitu, anjing, ngapain nih orang, apalagi orang Cina gitu. Itu orang benci itu orang Jepang tuh pastinya di Vietnam juga itu sama orang Jepangnya. Seperti Tapi itu. biasanya kebanyakan orang yang nggak mau menegur secara langsung itu biasanya ngomong sama petugas dari tempat itu kayak stasiun ya. Saking Kayak ininya, jaga, saking dekat lah. saking orang Jepang tuh saking ininya, saking apa ya? bisa sabaran. Sabarnya itu tingkat tinggi gitu. Dia nggak main keras, main kasar gitu. Secara halus. Jadi main gitu, main pakai taktik gitu. Main zero. Gua lapor aja ke petugasnya kan. Selesai kan masalahnya. Iya benar. Nggak langsung ditekuk. Woi, Kalau di Indonesia emang enggak? Ngantri ya. iya. Kalau orang Indonesia emang enggak karena kebudayaan atau enggak apa ya? Gimana sih orang Indonesia tuh ya? Ya sebenarnya banyak budaya yang harus dirubah. Kalau di Indonesia itu kan apa ya, kebiasaannya kan setiap ada aturan itu wajib dilanggar. Kayak gitu. Bukan itu, peraturan dibuat untuk dilanggar. Ini tuh kata yang kurang baik seperti itu yang harus Ya mohon dilanggar. dihilangkan. Misal mau pergi ke Jepang ya diatur apa, kalau ada aturan ya ditaati. Bahasanya di mana apa? Di mana Di mana bijak, dipijak. tulangnya dijunjung. Nah, itu. Itulah pokoknya. Itu pokoknya jadinya kemana kita pergi tetap kita harus tahu aturannya dulu sebelum baru kita laksanakan aturannya baru Nah, aman gitu. jadi gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi tadi ulah-ulah wisatawan Indonesia yang Termasuk masih konyol ya gitu ya. Termasuk kami. Bukan wisatawan ya, bukan wisatawan itu termasuk kita. Ya. Mohon maaf. Kalau bapak sebenarnya ternyata Karena itu udah jadi orang Jepang. Jadi kalau wisatawan kita nggak masuk, wisatawan TKI atau pemagang kalau itu lebih diperbaikin lagi attitude-nya. Jadi Baru-baru. jangan apa ya, terlihat norak gitu. Sebenarnya mah pengen keren, semua orang mah pengen dipandang keren, cuman ya jangan wah gua keren nih, ternyata dipandang orang lain wah norak banget sih lo gitu kan, jangan gitu lah. Jadi kayak ya lihat-lihat dulu sebelum mau ngakuin sesuatu gitu kan. Oke, berarti itu ya yang barusan kita bahas tentang ulah-ulah wisatawan atau orang Indonesia yang terlihat konyol kalau ketika berada di Jepang ya. Oke, sekian dulu video ini. Kita lanjut ke video berikutnya di lain waktu. See you.